Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih dapat kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Amin. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar mengucap syukur buat setiap segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mau tetap mengasihi Tuhan, karena kita yakin dan percaya kesetiaan-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia selalu ada. Karena itu mari angkat hati dan suaramu kepadanya. Haleluya. Ku tetap cinta, ya Bapa. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab sudah terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak. Oh, haleluya. Yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Oh, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa dan rindu kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku
2 Petrus 1. Wanita akan membaca terlebih dahulu. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini, setiap kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sepakat katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersyukur dan menghargai setiap hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mungkin tidak dalam perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang mencengangkan, bahkan dalam hal-hal sederhana yang kita rasakan setiap hari. Kita mau bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kesetiaan ini tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang
hidup kami. Segenap hatiku Ya Bapa, menyembah-Mu Yesus. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan Apakah ku balas Yesus, segala kebaikan-Mu? kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku Ya Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. pagi ini mari saya mau mengajak setiap kita untuk bersyukur. Dan kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pejamkan matamu sambil musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Mari pegang dada kita dan rasakan bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini, kita mau masih bisa merasakan jantung kita berdetak. Kita tahu itu merupakan penyertaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Pagi hari ini mari saya mau mengajak kita semua untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ingatlah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ingat saat Tuhan pernah menolong kita. Pada saat kita dalam kesesakan, pada saat kita dalam kesusahan, pada saat kita tidak punya jalan keluar, pada saat kita ada di dalam himpit. Kita juga mau ingat pada saat Tuhan memberkati kita. Pada saat kita senang, pada saat kita diberkati Tuhan, pada saat Tuhan menyatakan kesembuhannya dalam hidup kita, saat Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Mari ingat kebaikan Tuhan pagi ini. Pujilah Dia dan jangan lupakan kebaikan. Buat setiap kita yang ingat, Tuhan pernah menolong kita, Tuhan pernah menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, Yesus ada di sana bersama dengan kita. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kesetiaan-Mu selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Engkau selalu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jaga kami bagai biji matamu. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang cukup buat kami membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa? Dengan kesungguhan hati Tuhan. Kami mau ingat dan kami tidak pernah lupakan kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kesetiaan Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu.
mau bersyukur dan mengangkat tangan kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas Dengan apakah segala kebaikan-Mu, Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari teman mengangkat tangan dan hatimu, katakan dengan apakah ku balas kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, sepanjang hidup kami tidak pernah kami tidak menerima kebaikan Tuhan. Engkau selalu hadir baik dalam saat kami senang Tuhan, saat kami susah, saat kami dalam kesesakan, saat kami diberkati Tuhan. Yesus ada di sana. Engkau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Kau pelihara kami bagai biji mata-Mu Tuhan. Kau sertai langkah hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami bisa ada dalam rumah Tuhan. Kami tahu itu bukti penyertaan Tuhan. Banyak orang Tuhan yang tidak bisa sampai kepada hari ini. Tapi hari ini dengan setiap keberadaan kami yang Tuhan percayakan, kami tahu kami dalam keadaan yang baik, itu semua karena Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur dan menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, memuji, mengagungkan Dia dengan segenap hati kita. Kita mau sama-sama katakan amin dan berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Seberapa dari antara saudara yang merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia sudah ada di tempat ini. Mari kita memuji dan sembah Dia dengan segenap hati kita. Mari angkat suaramu.
Yesus. Amin. 11 bulan ke depan Yesus berjalan bersama kita, katakan amin. Boleh tangannya diangkat ke atas. Ku kan terbang, amin. Tinggi di awan. Bersamamu Tuhan. Bersamamu. Yes. Dalam kemuliaan. Dan firman-Mu. Firman-Mu. Haleluya. Aku menopang. Ku kan aman. Di dalam-Mu. Ku kan terbang. Tinggi di awan. Bersamamu. Dalam kemuliaan. Dan firman-Mu. Firman-Mu. Aku menopang. Kan aman. Di dalam-Mu. Ku kan aman. Ku kan aman. Di dalam-Mu. Ku kan aman. Ku kan aman. Di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Kita aman bersama dengan Yesus, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. 2021 tidak lebih mudah. Dunia sedang memperdengarkan suaranya yang seringkali membuat kita takut. Pandemi yang belum usai, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Saat bumi bergelora, kepada siapakah kita mau berharap? Biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Karena kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga pada saat hujan datang, saat banjir itu menerpa, saat badai dan angin kencang menerpa rumah itu, ia akan tetap kokoh. Karena ia mempunyai pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Amin. Hambanya sudah ada di tengah-tengah kita. Mari, pagi hari ini kita mau pegang teguh janji Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, kita percaya ia tidak akan sekali-sekali meninggalkan. Dan ia sekali-sekali tidak akan membiarkan. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari dengan iman katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan. Setiap kita yang membutuhkan kekuatan, setiap kita yang membutuhkan kesembuhan, Dia menyediakan setiap keperluan kita. Amin. Kehendak-Mu terjadilah. Mari dengan mengangkat tangan dan imanmu katakan, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau lebih sungguh lagi katakan, Engkau sanggup mengadakan. Tiap kita yang membutuhkan kesembuhan, tiap kita yang memerlukan kekuatan dari Tuhan, tiap kita yang memerlukan jalan keluar, mari pagi ini angkat imanmu,
iman dan percayamu. Engkau sanggup menghadapi Ini iman kami kepadamu Tuhan. segala yang ku perlu. Menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Kau telah berikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan kami juga mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu juga akan menegur dalam kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat hamba-Mu yang Kau telah persiapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dalam kehidupan kami dan Engkau memberkati dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Pendeta Roni, saya persilahkan. Shalom saudara, selamat pagi, happy Sunday. Ya, luar biasa hari Minggu yang cerah, walaupun kesini hujan. Ya, tapi saya lihat wajah-wajah kita cerah, artinya kita bersuka cita sebab kita punya Tuhan, amin. Dan semangat kita tidak bisa dihalangi oleh apapun, ya puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah siapkan tema khotbah untuk pagi ini, judulnya The Truth Must Come Out. Artinya apa? Kebenaran itu harus terbit. Kebenaran itu harus muncul. Hidup ini memang pilihan ya. Dengan siapa kita menikah itu kan pilihan ya kan. Kita memiliki hobi apa itu pilihan ya. Saudara mau menikmati makanan tertentu itu juga pilihan ya. Kita datang ke sini juga pilihan. Kita mau hadir jam 7 atau kita hadir yang jam 10 atau jam 5, pilihan. Semua hidup ini pilihan. Namun ada satu yang tidak boleh jadi pilihan, kebenaran. Kebenaran gak ada pilihan. Kebenaran itu sifatnya harus. Makanya saya kasih judul The Truth Must Come Out, harus. Kebenaran tidak boleh menjadi pilihan. Artinya orang Kristen tidak boleh hidupnya alternatif, amin. Ada pengobatan alternatif, ada jalan alternatif, tapi iman kita nggak boleh alternatif. Kebenaran yang harus kita pegang itu adalah kebenaran firman. Itu harus, tidak pilihan, tidak ada alternatif. Nah, coba kita akan lihat Alkitab kita. Kenapa kebenaran itu menjadi sesuatu yang harus terbit, harus muncul. Coba kita buka di Mazmur 37 ayat 6. Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kenapa kita harus memunculkan kebenaran? Kebenaran itu harus muncul, kebenaran itu harus terbit, dan dalam urusan kebenaran tidak ada alternatif, tidak ada pilihan.
Kenapa kebenaran itu sifatnya ya, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sebab Alkitab mengatakan kebenaran dan hak itu satu paket. Tuhan akan memunculkan kebenaran dan hak kita. Artinya di mana ada kebenaran di situ ada hak. Di mana ada hak di situ ada kebenaran, ya. Makanya kenapa kebenaran itu harus muncul? Kebenaran itu harus terbit sebab kebenaran itu satu paket dengan hak. Ada banyak orang cuma menuntut hak, betul enggak? Komplain sama Tuhan, ya saudara, mengadu sama Tuhan, ngeklaim sama Tuhan. Tuhan, mana hak saya sebagai anak Tuhan? Mana hak saya sebagai orang percaya? Mana hak saya sebagai hamba-Mu? Kadang kita menuntut hak kita, tapi kita lupa ya. Hak itu satu paket sama kebenaran. Hak itu nggak akan diberi kalau kebenarannya nggak muncul. Itu loh. Ayat ini mengatakan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya ketika kita memunculkan kebenaran-kebenaran kita, ya, kebenaran-kebenaran itu jadi gaya hidup kita, maka Tuhan akan juga memberikan apa yang jadi hak kita. Jadi tahun ini kalau saudara ingin memperoleh hak saudara sebagai anak Tuhan, ingin memperoleh hak saudara sebagai orang percaya, munculkan dulu kebenaran. Maka hak saudara akan diberikan. Yang setuju katakan amin. Hak di sini berbicara tentang hak istimewa yang sudah seharusnya diterima. Jadi waktu kita jadi orang percaya, waktu kita jadi anak Tuhan, kita terima hak istimewa, privilege. Hak itu sudah harus kita terima. Artinya hak itu sepatutnya, selayaknya. Namun hak istimewa yang selayaknya kita terima itu juga harus berjalan beriringan, berjalan seiring dengan kebenaran-kebenaran yang muncul. Jadi saya yakin tahun ini kalau saudara memunculkan kebenaran-kebenaran dalam hidup saudara, maka saya percaya hak saudara sebagai anak Tuhan juga akan diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Nah, apa kira-kira yang Tuhan mau lakukan buat kita? Artinya kira-kira hak-hak apa saja yang akan kita terima, dan nanti kita akan lihat juga kebenaran-kebenaran apa saja yang kita mesti munculkan atau kita menerbitkan dalam hidup ini. Yang pertama, coba apa yang Tuhan mau lakukan yang menjadi hak kita ya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ayat 18 kita lihat Mazmur pasal yang sama, Mazmur 37. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Garis bawahi kata Tuhan mengetahui. Ini yang pertama. Apa yang Tuhan mau lakukan bagi orang percaya? Apa yang jadi hak kita yang akan dimunculkan Tuhan adalah Tuhan mengetahui. Maksudnya Tuhan mengetahui ini kita diawasi. Ya. Kata mengetahui ini artinya kita diawasi, dimonitor. Jadi apa yang Tuhan mau lakukan buat saudara untuk memberikan hak kita sebagai orang percaya, hidup saudara dan saya diawasi. Amin. Saya mau kasih gambaran seperti orang-orang tua kalau ngajak anak-anaknya yang masih kecil ke mall. Itu biasanya saya lihat orang tua yang punya anak masih kecil itu ketika ke mall itu dilepas. Bukan, wah anaknya lari-lari, asik lari sana lari sini. Ya, saya mau tanya, ketika orang tua ini melepas anak yang masih kecil ini di mall, dia tetap mengawasi nggak anaknya? Diawasi. Supaya jangan ada hal-hal yang berbahaya yang menimpa anaknya. Memang ada orang-orang tua kadang-kadang lalai sampai anaknya kejepit di eskalator. Ada anak yang dibiarin lalai jatuh dari lantai atas sampai meninggal. Ada yang kejepit lift dan sebagainya. Tapi orang tua yang baik pasti mengawasi anaknya walaupun anaknya dikasih kebebasan, anaknya dilepas, tapi dari jauh diawasi terus. Amin saudara. Bahkan orang-orang tua yang agak mampu keuangannya ya, pakai babysitter,
pakai pembantu rumah tangga untuk ngawasi ini anak. Anak ini dikasih kebebasan tapi tetap diawasi. Allah pun sama. Allah seolah-olah membiarkan kita, tapi sebetulnya Allah mengawasi. Kalau kita nggak paham Tuhan, kita merasa seolah-olah Allah nggak peduli, betul nggak? Allah kok nggak peduli, saya kok dilepas begitu saja. Iya, Allah melepas Anda, kasih kebebasan. Namun Allah tetap mengawasi, Allah tetap memonitor. Dalam pandemi COVID-19 apakah Allah nggak mengawasi orang percaya? Tetap diawasi, saya yakin 100% Allah mengawasi kita ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Amin. Allah nggak bakal membiarkan kita. Dia menjaga kita supaya tidak ada hal-hal yang berbahaya. Ya. Tidak ada hal-hal yang membuat kita hancur binasa. Tapi Allah dalam segala perkara mengawasi kita. Aduh, bersyukur sekali kalau di dunia ini saja ada CCTV. Orang pasang CCTV itu 24 jam loh. Itu dimonitor terus itu. Yang rumahnya pakai CCTV, gedung-gedung tertentu ada CCTV. Itu nggak mungkin bisa lepas. Terekam itu 24 jam. Apa yang terjadi itu direkam lewat CCTV. Kalau manusia saja punya CCTV, apalagi Tuhan. Dia mengawasi kita 24 jam. Bahkan Alkitab katakan Tuhan itu gak pernah lalai, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kita tidur, dia tetap mengawasi kita. Amin. Luar biasa, ini hak yang akan kita terima. Jadi sepanjang tahun 2021 ini saya yakin percaya apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Yang pertama, dia mengawasi saudara. Ya, 24 jam penuh, 12 bulan dalam 1 tahun, 7 hari dalam 1 minggu, 60 menit dalam 1 jam. Dia mengawasi kita terus menerus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan mau lakukan sebagai bentuk dari hak kita, ya, hak orang percaya, ayat 23. Tuhan menetapkan, tadi Tuhan mengetahui atau Tuhan mengawasi. Sekarang yang kedua, 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Pertama Tuhan mengawasi, yang kedua Tuhan menetapkan. Amin. Ditetapkan itu artinya apa sih? Dipastikan. Ya, dunia kita ini nggak ada kepastian loh. Saudara tahu nggak? Vaksin memang sudah muncul, ya. Tapi vaksin ini sampai akhir tahun. Ya, itu keinginan Jokowi 12 bulan. Tapi menurut para ilmuwan sih bisa berkembang sampai 15 bulan. Jadi target vaksin selesai itu Maret 2022. Kemarin saya baca vaksin yang datang ke Indonesia baru 15 juta. Penduduk kita 200 juta. Saudara bisa bayangin gak? Ini kan panjang ini, berarti 1 tahun ini kita masih harus bergumul dengan pandemi ini, ya. Ya, vaksin itu juga cuma kasih kekebalan 65%. Jadi ada kemungkinan yang divaksin masih bisa kena, cuma nggak terlalu parah, gitu loh, ya. Ya saudara. Nah, positif rate Indonesia, artinya rate orang yang positif di Indonesia itu 29,4. Berarti 1 dari 3 orang di Indonesia kalau dites itu positif. 1 dari 3. Wow, ngeri loh. Menurut ahli epidemiologi dari Australia, kalau di satu negara positif rate-nya itu di atas 10, itu berarti nggak terkendali. Indonesia 29,4, tertinggi di Asia Tenggara. Berarti penanganan epidemi di Indonesia tidak terkendali. Masih kacau. Nah saudara bisa bayangkan nggak? Berarti 1 tahun ini masih ada ketidakpastian. Dunia usaha itu pasti yang terpukul lah, ya. Juga pariwisata tetap terpukul. Karena negara yang sudah pakai vaksin baru 15. Di dunia ini ada
ratusan negara, baru 15 yang pakai vaksin. Bayangin masih banyak yang belum pakai vaksin. Sehingga bagi kita sulit untuk keluar negeri dan orang asing gak bisa masuk. Karena kalau dibiarkan terbuka, wah gak terkendali pandeminya. Maka pasti di lockdown. Orang asing gak boleh masuk, kita juga gak bisa keluar. Nah saudara, sekarang gak usah jauh-jauh aja, ke puncak mesti pakai surat antigen. Ke puncak tuh saudara, walaupun memang pemeriksaannya secara acak. Tapi sekalipun gak ada liburan, kegiatan mobilitas masyarakat itu dibatasi. Kalau perlu jangan terlalu banyak kesana kemari yang gak penting-penting begitu loh. Supaya pandemi ini cepet turun. Kalau gak gitu gak turun-turun. Kalau gak turun-turun capek deh. Ya enggak saudara. Berarti kan kita hidup dalam ketidakpastian sepanjang tahun ini. Namun saya percaya janji firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak mungkin bohong. Kalau dia bohong, dia bukan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan ini orang-orang yang memunculkan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Maka Tuhan akan memberikan haknya sebagai orang percaya. Dan hak yang kedua yang Tuhan mau berikan, Tuhan menetapkan. Sampai dikatakan ayat 24, jatuh pun gak sampai tergeletak. Amin saudara. Dahsyat bukan? Aduh kalau kita baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, hati ini rasanya tenang saudara. Hati ini ada damai. Kenapa? Janji firman Tuhan gak mungkin berubah. Ya, langit bumi boleh bergoncang, firman Tuhan tidak pernah berubah. Kata menetapkan, ya, kata menetapkan itu dalam bahasa Ibrani pakai kata kun. Kun itu artinya 3. Pertama, stabil. Kata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka yang pertama kata menetapkan, bahasa aslinya kun, itu artinya stabil. Saya saudara sedikit suka dengan apa ya, ilmu-ilmu otomotif gitu ya. Saya suka dengan perihal mobil gitu. Saudara, mobil yang bagus, mobil yang bagus gitu ya. Di jalan-jalan jelek, banyak goncangan, itu stabil. Ya, stabil. Nah, makanya kebanyakan saudara ini orang-orang yang suka di dunia otomotif. Banyak yang ngomong mobil-mobil Eropa itu lebih stabil ketimbang mobil-mobil Jepang. Makanya harga mobil Eropa itu lebih mahal. Namun ada kelemahannya saudara. Kelemahannya harga jualnya itu jatuh. Spare partnya mahal ya. Tapi rata-rata mobil Eropa itu didesain, disetting stabil ya. Jalan-jalan jelek, saya beberapa kali naik mobil Eropa, wah memang beda saudara ya. Mercedes-Benz, BMW itu stabil. Jalan jelek itu cuma goncangannya nggak banyak gitu ya. Tapi ada mobil-mobil yang murah gitu ya. Wah, jalan jelek itu kayak naik odong-odong. Saudara, gubrak. Ya, itu nggak bagus. Mobil yang bagus itu jalan jelek di tengah goncangan tetap stabil. Kenapa saudara mobil Eropa itu stabil? Saya tanya-tanya orang ya. Suspensinya itu pernya double. Disebut double suspension ya. Jadi makanya orang-orang yang punya mobil-mobil Jepang ya, yang harganya nggak terlalu mahal tuh biasanya diganti suspensinya pakai suspensi mobil Eropa supaya lebih nyaman gitu loh. Jatuhnya nyaman, bup ya. Lari kenceng di tol itu enak ya, gitu ya, stabil. Tapi kalau mobil-mobil yang kurang bagus lari di tol kenceng dikit melayang saudara. Oh enteng banget. Wah bahaya itu. Nah saudara, Tuhan memastikan Anda, hidup Anda stabil. Yang setuju katakan amin. Di tengah goncangan tetap stabil. Amin. Di tengah goncangan tetap stabil. Saya melihat
anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh nih, di tengah pandemi memang ada sedikit penurunan dalam pemasukan omset. Tapi saya lihat rata-rata masih tetap stabil. Tidak sampai terpuruk. Halo, Tuhan ngomong jatuh nggak sampai nggak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang, ditopang. Ya, seperti mobil itu pakai suspensi yang bagus, ditopang. Ya, mobil itu kan kenyamanannya tergantung suspensinya. Suspensinya bagus, biarpun ada goncangan jalan jelek tetap stabil. Suspensi itu menopang sehingga mobil itu tidak mengayun secara serampangan, tapi tetap stabil. Ya, goncangannya itu nggak banyak gitu loh. Nah, saya mau katakan jikalau kita menerbitkan kebenaran kita sebagai anak Tuhan, percaya Bapak Ibu, di tengah goncangan pasti tetap stabil. Amin. Memang ada penurunan, ada perubahan, yakin pasti ada, tapi tetap terbilang stabil. Alkitab ngomong nggak sampai tergeletak, nggak sampai terpuruk, ditopang terus oleh tangan Tuhan yang dahsyat. Luar biasa. Bahkan tangan kanan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Yang kedua, kata kun atau ditetapkan itu aman. Safe. Ya, aman saudara. Ya, makanya di mobil-mobil kalau naik pesawat itu selalu dilengkapi dengan safety belt. Ya, safety belt. Safety belt itu menolong kita agar ketika terjadi kecelakaan itu tidak sampai fatal. Ya, bahkan sekarang ini ada bantal yang bisa keluar dari setir mobil. Ya, itu membuat kita aman, ya saudara. Saya percaya hidup ini memang nggak lepas dari masalah, dari persoalan, betul. Tapi kalau kita memunculkan kebenaran-kebenaran dalam hidup ini, kita terima hak dari Tuhan. Dan hak kita sebagai orang percaya yang kedua, kita aman. Ya, tadi kita sudah nyanyi lagu aman, ya, aman di tangan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah apa saja, tidak sampai hancur, tetapi kita tetap aman sebab Tuhan mengawasi kita dan menetapkan kita. Yang ketiga, kata ditetapkan atau kun bahasa Ibrani itu punya arti yang ketiga, arahnya tepat. Ya, namanya juga ditentukan, arahnya tetap kayak pesawat terbang itu udah disetting. Mau kemana itu sudah dipastikan di komputernya, di sistemnya. Arahnya sekian derajat lintang utara, sekian derajat lintang selatan. Itu sudah ada panduannya, ya saudara. Arahnya tepat, gak mungkin melenceng, gak mungkin meleset, sudah disetting. Sama seperti GPS map, ya saudara. Itu kita mau pergi kemana udah disetting. Dia arahnya sudah dipastikan tepat, gak mungkin melenceng, gak mungkin meleset. Ya, saudara, Tuhan menetapkan hidup kita supaya arah kita tetap. Artinya dalam hidup ini, separah-parahnya hidup ini, ada masalah, ada persoalan. Kita nggak sampai tersesat. Amin. Tetap dipandu oleh Tuhan. Langkah-langkah kita dipastikan tidak melenceng ke kiri ke kanan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah kita dengan arah yang tepat, saudara. Gak mungkin salah Tuhan. Rancangan Tuhan tuh gak pernah salah. Rancangan kita bisa salah, tapi rancangan Tuhan gak pernah salah. Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan-rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Hebat gak Tuhan kita? Sebetulnya firman Tuhan ini sudah cukup buat kita. Betul loh. Tapi kadang-kadang kenapa nggak dialami oleh anak Tuhan? Karena mungkin kebenarannya nggak muncul. Asal kebenaran kita muncul, hak kita pasti diberi. Yang ketiga sekarang, apa yang jadi hak kita yang Allah mau lakukan dan berikan buat kita? Ayat 39. Ya, ini hak kita yang ketiga yang Tuhan mau beri. Pertama, kita diawasi, kedua kita ditetapkan. Waktu kita ditetapkan kita stabil walaupun ada goncangan, kita aman walaupun ada bahaya, dan arah kita pasti tepat, gak sampai salah. Yang ketiga, ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Luar biasa. Apa hak yang akan Tuhan beri buat kita? Ada 3. Kita diawasi, kita ditetapkan. 3, kita diselamatkan. Luar biasa. Diselamatkan ini dilepaskan atau diluputkan. Saudara, memang orang benar tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah. Namun Tuhan meluputkan kita dari masalah. Amin. Meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Kita melewati masa-masa yang sulit, tapi Tuhan meluputkan, menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan masalah, kesukaran, kesulitan dengan selamat sejahtera. Bersyukur loh, kita udah memasuki bulan Januari ya. 10 bulan ya, 11 bulan kurang lebih ya. 11 bulan. Kita menjalani pandemi gak terasa loh. Ini juga Januari udah mau habis. 1 minggu lagi udah akhir Januari, masuk Februari. Sintia, Imlek. Tapi sekarang katanya Imlek gak boleh datang ya. Makanya kemarin ada orang tua ngomong sama anaknya, tahun ini gak ada angpau. Tapi anak-anak pinter loh, anak zaman sekarang. Iya oma, gak ada angpau, tapi kan bisa ditransfer. Anak sekarang pinter. Memang gak usah ketemu kungkung, gak usah ketemu popo. Sebab gak boleh ketemu zaman pandemi. Jadi gak ada angpau betul, tapi bisa ditransfer oma. Nanti aku kasih nomor rekeningnya. Ya, anak sekarang pinter-pinter. Saudara, kita nggak lama lagi bulan Februari. Aduh, cepet ya. Kita bisa jalani hidup ini. Makanya saya katakan kalau kita ini masih bisa hidup, masih bisa bernafas, kita masih bisa bekerja walaupun terbatas, kita masih bisa menikmati kebahagiaan dalam keluarga, dan bahkan kita bisa ibadah tatap muka. Wow, bersyukur sama Tuhan, amin. Anugerah Tuhan melimpah. Tuhan mau meluputkan kita, menyelamatkan kita. Memang ada masalah, tapi Tuhan menolong. Dia mengawasi kita terus. Dia menetapkan kita. Dipastikan kita stabil, aman, dan arahnya tepat. Yang ketiga, dia siap meluputkan kita. Dia siap menyelamatkan kita. Bahkan nanti kita tiba di rumah Bapa di sorga dengan sejahtera. Amin. Kita tiba di rumah Tuhan dengan sejahtera. Tidak kekurangan satu apapun. Nah, sekarang kita mau lihat tentang kebenaran yang harus kita munculkan. Tadi kita sudah lihat hak-hak yang Tuhan mau beri, ada 3. Sekarang kita mau lihat kebenaran apa yang harus kita munculkan supaya 3 hak tadi diberi Tuhan buat kita. Apa saja kebenaran yang harus muncul? Ada 3 juga. Coba yang pertama kita cek di ayat 5 ya. Mazmur pasal yang sama. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Ini kebenaran yang pertama yang harus muncul supaya hak-hak tadi diberikan Tuhan buat kita. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan gak akan bertindak kalau tidak ada penyerahan dan percaya. Ya. Jadi yang pertama kebenaran yang diinginkan Tuhan agar hak-hak kita diberikan. Kebenaran yang harus muncul dalam hidup kita itu adalah penyerahan dan percaya. Penyerahan dan percaya ini satu paket. Di mana ada penyerahan, di situ ada percaya. Di mana percaya, di situ ada penyerahan. Surrender and trust ini satu paket yang tidak bisa berdiri sendiri. Masing-masing itu bergantung ya. Saya kasih contoh kalau penyerahan dan percaya ini satu paket. Contoh begini, kalau orang menikah ya. Orang menikah itu karena apa sih? Karena percaya. Betul lah. Kita percaya dia mencintai kita dan kita juga percaya kita mencintai dia. Ya, I love you, you love me. Wo I ni I wo. Ya enggak? Percaya dong. Halo, ada bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini yang waktu kawin enggak percaya itu, ragu-ragu. Ya enggak mungkin. Kalau ragu-ragu kita enggak mau menikah, betul enggak?
Tapi kita yakin nih, percaya. Aduh, kayaknya dia ini cocok buat saya. Kayaknya dia bisa membahagiakan saya. Kayaknya dia adalah calon suami, calon istri yang tepat. Percaya dulu. Ketika kita percaya maka kita penyerahan. Betul enggak? Kita berani menyerahkan diri untuk menikah dengan dia. Makanya ketika dilamar kita setuju. Ya kan? Ya, kita setuju. Makanya kalau dalam pemberkatan nikah itu ada selalu tanya jawab. Ya, ada selalu tanya jawab. Ada yang namanya janji nikah, ya kah? Biasanya pendeta ini ngomong begini, tanya dulu. Kepada saudara Samuel, maaf kalau ada yang sama. Kepada saudara Samuel, apakah engkau bersedia menerima Sinta sebagai istrimu? Satu-satunya dan sah di hadapan Tuhan, apa jawabmu? Bersedia. Nah, saudara, ini kan ngomong soal surrender, penyerahan. Saya bersedia mencintai dia. Saya berani menyerahkan hidup saya buat dia karena saya mengasihi dia. Ya, saudara. Antara penyerahan dan percaya itu berjalan bersama-sama. Orang yang percaya itu mau menyerahkan. Contohnya nih, kalau ada orang yang pinjem mobil saya nggak akan menyerahkan kunci mobil saya kepada orang-orang yang saya nggak percayai, betul nggak? Tapi kalau yang minjem ini saya percaya, ngerti dia orangnya tanggung jawab. Saya kenal baik, saya serahkan mobil saya untuk dipinjem, betul nggak, saudara? Nah, kita sama Tuhan juga sama. Kebenaran apa yang harus kita lakukan agar hak-hak kita diberikan, maka kita harus penyerahan dan percaya. Mari kita cek masing-masing selama ini berapa besar penyerahan saudara sama Tuhan dan berapa besar percaya saudara sama Tuhan. Jangan nyanyi soal aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Percaya saja nggak cukup, harus ada penyerahan. Banyak orang Kristen cuma percaya, tapi nggak ada penyerahan. Atau ada orang Kristen penyerahan tapi kurang percaya. Ada kan yang seperti itu. Saudara harus melengkapi iman saudara ya di tahun ini, antara penyerahan dan percaya itu lengkap 100%. Kalau penyerahannya 100%, percayanya 100%. Lihat nanti 3 hak yang saya sebutkan tadi akan diberikan Tuhan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. 3 hak tadi akan diberikan. Tapi Tuhan tuntut kebenarannya dulu muncul. Nah, kebenaran yang pertama yang harus muncul, kita harus penyerahan 100%, percaya 100%, dan berjalan bersama-sama. Maka klop, ya saudara. Penyerahan dan percaya ini satu paket, harus berjalan bersama-sama. Seperti uang, ya, uang kertas atau uang koin, ya, itu kan ada 2 sisi. Tapi 2 sisi jadi satu, betul nggak? Nah, mungkin uang cuma 1 sisi saja belakangnya kosong, polos. Ya nggak bisa, itu uang palsu. Tapi uang yang asli 2 sisi ada gambarnya, ada tulisannya. Walaupun lain, tapi dia satu kesatuan. Ya saudara, jadi saya berdoa supaya penyerahan dan percaya kita 100%. Itu kebenaran yang harus kita munculkan. Agar hak-hak kita yang tadi saya sebutkan itu diberikan Tuhan buat kita. Nah, sekarang kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua saudara, apa yang harus muncul dalam hidup kita? Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kedua, kebenaran yang harus muncul dalam hidup kita adalah kegembiraan karena Tuhan. Ya, kegembiraan karena Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tetap bersukacita walaupun di masa-masa sukar. Yang setuju katakan amin. Dan kegembiraan karena Tuhan ini adalah kunci. Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dahsyat ya. Tuhan itu menyukai sekali tentang sukacita. Ya. Makanya dia sangat senang kalau ada umatnya memuji, memuliakan dia. Amin.
Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, itu spesial 150 fasan, itu ngomong tentang apa? Sukacita, ya. Ya, mari masuk gerbangnya dengan pujian. Angkatlah tanganmu, bersorak-sorailah karena Tuhan, muliakan Tuhan, ya. Mazmur spesial ngomong tentang kegembiraan karena Tuhan, sukacita karena Tuhan, pujian karena Tuhan. Bahkan Tuhan memastikan dia bertata di atas pujian umatnya. Amin. Makanya bukan soal pujian atau nyanyiannya. Ya, is okay kalau ada gereja pakai nyanyian-nyanyian baru, bagus lah. Bahkan ada gereja itu nyanyian-nyanyiannya semua pakai bahasa Inggris. Kasihan yang encim-encim, yang tua-tua ya. Cuma ngangguk-ngangguk saudara. Nggak ngerti ya kan. Ada loh yang gereja itu lagunya semua bahasa Inggris. Memang rata-rata anak muda yang datang ya. Nah, yang penting itu bukan soal pujiannya. Nyanyiannya, musiknya bagus, WL singernya semangat, lagunya, suaranya nggak ada yang fals, is okay. Tapi yang penting sukacitanya. Kalau pujiannya bagus nggak ada sukacita, maka sia-sia. Maka yang Tuhan tekankan, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Halo Bapak Ibu, apa yang sedang terkandung dalam hati Bapak Ibu dan menjadi satu impian atau harapan. Percaya Tuhan sanggup memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Selama keinginan kita benar dan tidak menyimpang dari firman Allah. Keinginan yang sehat, keinginan yang memuliakan Tuhan, pasti Tuhan kasih. Ya, kita orang tua saja tahu kok memberikan kepada anak kita apa yang diinginkan. Makanya Tuhan ngomong, mintalah kamu diberi, carilah kamu mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Kalau anak minta roti, nggak mungkin bapak yang baik kasih batu. Kalau anak minta ikan, nggak mungkin bapak yang baik kasih ular. Kalau bapak di dunia yang jahat saja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi bapamu di sorga. Amin. Dia adalah bapak yang baik, tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Namun kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah kegembiraan karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan. Ada bahasa asli dari bergembira, bahasa Ibrani itu lebih tegas. Pakai kata anah. Anah itu artinya carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Seringkali kebahagiaan kita bukan pada Tuhan, betul lah. Kebahagiaan kita ada pada harta. Kebahagiaan kita ada pada rumah mewah kita. Kebahagiaan kita ada pada kesenangan-kesenangan. Kebahagiaan kita ada pada kemewahan, ya. Saudara, kebahagiaan kita tidak boleh kita letakkan pada apa saja selain pada Tuhan. Makanya kata bergembiralah karena Tuhan itu dalam bahasa asli pakai kata anah, artinya carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Sekarang pertanyaannya nih, saudara bahagianya karena apa nih? Aku bahagia karena suamiku ganteng, ya. Gajinya gocaptil sebulan 50 juta. Aku bahagia karena istriku cantik, kulitnya mulus sehingga kalau laler nemplok kepleset, ya enggak? Aku bahagia karena punya anak pinter, lulusan sekolah luar negeri. Aku bahagia karena aku punya banyak uang. Aku bahagia karena aku punya banyak fasilitas. Aku punya mobil 5, mobil mewah. Bahagia saudara di mana nih? Itu loh. Ada banyak saya lihat orang Kristen bahagianya bukan pada Tuhan. Tapi plus. Jadi bahagianya pada rumahnya, bahagianya pada uangnya, bahagianya pada mobilnya, bahagia pada suaminya, istrinya, anaknya, ya, pekerjaannya. Itu nggak salah, tapi itu kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tapi kebahagiaan pada Tuhan itu sifatnya kekal. Amin saudara. Nah hari ini kita belajar letakkan kebahagiaan saudara pada Tuhan.
Sehingga ketika yang lain mengecewakan, kita tetap bahagia. Betul nggak saudara? Paulus meletakkan sukacita dan bahagianya pada Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ketika Paulus dipenjara di Filipi bersama Silas, dia bisa menyanyi memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Hebat nggak? Ya. Padahal Paulus dibelenggu. Penjara zaman dulu dengan zaman sekarang beda, saudara. Zaman sekarang saya lihat enak. Beberapa kali saya kan pelayanan ke penjara. Saya lihat enak narapidana, saudara. Ada kesempatan olahraga, ada kesempatan untuk menyalurkan hobi. Yang punya hobi piara ikan, dikasih loh kesempatan piara ikan. Nanti dijual, hasilnya dibagi buat penjara sekian persen. Lalu buat narapidana yang pelihara berapa persen. Ya, disalurkan hobinya. Ada yang hobi di pertukangan, itu bisa belajar pertukangan, ya. Enak saya lihat, ya, nggak terlalu stres gitu. Apalagi kalau dapat kunjungan dari gereja, ya kan? Seminggu sekali ada gereja yang kunjungan, bisa kebaktian, nyanyi-nyanyi, pulang dapat nasi padang. Dapat nasi bungkus, ya kan? Tapi penjara zaman dulu beda. Penjara zaman dulu itu letaknya di bawah tanah, ya. Jadi ada di bawah tanah, gelap, dingin, penerangannya juga cuma pakai pelita, pakai lampu, ya lampu minyak, ya saudara. Dan Paulus di tempat yang seperti itu bukan hanya dipukuli, tapi juga dibelenggu, kaki tangannya dirantai, jadi nggak bisa gerak. Saudara bisa bayangkan, bete banget kan tuh. Ada di tempat paling bawah, dingin, gelap, tangan kaki dirantai, nggak bisa kemana-mana. Bete kan saudara? Bete, kita nggak kemana-mana aja bete, betul nggak? Makanya orang nekat, waduh pokoknya nggak peduli, pergi ke mall, jalan-jalan biarpun masih ada pandemi. Habis di rumah terus bete, di rumah terus bosen, di rumah terus aduh stres, makanya kepengen keluar. Paulus lebih stres. Ada di penjara bawah tanah, kaki tangan dibelenggu, penerangannya terbatas, nggak bisa main HP kayak kita, ya. Cuma tiap hari kerjaannya cuma duduk di penjara, dirantai tangan kakinya. Namun Alkitab mencatat, tengah malam mereka bisa memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Waktu mereka memuji Tuhan dengan sukacita, waktu mereka memuliakan Tuhan dengan sukacita, Alkitab dengan jelas berkata terjadi mujizat. Gempa bumi melanda tempat itu sehingga Paulus dan Silas bebas dari penjara. Amin. Saya memeriksa saudara, ya, dalam histori Alkitab. Paulus di penjara itu di Filipi. Dan di Filipi itu belum pernah terjadi gempa. Saat itu adalah pertama kalinya Filipi. Sekali-kalinya Filipi itu ada gempa. Hebat bukan? Kenapa Tuhan mengadakan gempa? Karena dia tahu di penjara bawah tanah ada dua hambanya yang setia. Amin. Di penjara bawah tanah ada Paulus dan Silas yang walaupun di penjara karena Injil tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tetapi bersukacita memuliakan Tuhan. Mujizat terjadi. Percaya ketika saudara bersukacita karena Tuhan, Tuhan akan memberikan hak-hak kita sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah saudara bahagia enggak karena Tuhan? Atau bahagia saudara ada pada lain? Ya, ada pada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Saya berdoa biar bahagia kita hanya karena Tuhan. Aku bahagia. Sekalipun, ya saudara, sekalipun tidak ada lembu sapi, tidak ada kambing domba, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ayatnya di mana? Habakuk, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, kambing domba lepas dari kurungan, lembu sapi tidak ada, namun aku bersorak-sorai karena Tuhan. Habakuk. Waduh, dahsyat ya saudara ya. Kita kadang-kadang bahagia ketika semuanya baik, semuanya oke.
apakah kita tetap bahagia? Sekalipun tidak nyaman, sekalipun keadaan mengecewakan. Karena kita bahagia sebab punya Tuhan. Amin. Waduh, orang kalau bahagia karena Tuhan itu paling menyenangkan. Karena dia bisa happy seumur hidup. Nggak, kebahagiaannya, sukacitanya nggak ditentukan oleh keadaan atau situasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kebenaran apa yang harus muncul dalam hidup kita agar hak-hak yang tadi saya terangkan itu diberikan Tuhan bagi kita. Coba kita lihat di ayat 7 dalam pasal yang sama, Mazmur 37. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri di hadapan Tuhan, itu kebenaran yang ketiga. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan. Artinya apa? Kita jangan bereaksi, jangan overreaktif, ya, tenang saja. Dalam hidup ini kita jangan overreaktif, bereaksi berlebihan. Ya, kadang-kadang kita melihat apa, takut, khawatir berlebihan. Tenang dulu, tenang. Jangan panik. Ya, maksudnya Tuhan itu gitu. Tenang, jangan panik, jangan overreaktif, ya. Berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan, biar Tuhan yang berperkara bagi kita. Amin. Bangsa Israel pernah diajar bagaimana caranya mereka menantikan Tuhan. Tidak pakai kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kapan Tuhan mengajar bangsa Israel untuk belajar berdiam diri dan mengandalkan Tuhan? Kapan, saudara? Kapan? Ingat Alkitab? Kapan? Waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, betul nggak? Tuhan pesen apa? Nggak usah ngomong, ya. Jangan ngomong, diam semua. 1 hari kelilingi 1 kali. Saudara bayangkan peperangan apa gaya orang Israel ini? Mana ada orang peperangan, ya, ngiterin benteng tapi diem, gak boleh ngomong. Itu pasti yang di atas penduduk-penduduk Yeriko sambil nonton gitu ya. Mereka ngejek, lu perang apa baris berbaris? Ya gak? Ya kan, pasti ada yang dilempari pakai telur busuk, aneh-aneh. Makanya lo kebanyakan mikirin Tuhan jadi sinting lo, ya kan. Lempar pakai tomat busuk. Mana ada perang gaya bangsa Israel, muterin benteng 1 hari sekali gitu ya. Ya kan? Nanti istri-istri pada tanya, "Pah, tadi ngapain aja?" Ya, muterin benteng. Mungkin istri-istri pada ketawa, apaan sih nih Tuhan ngajarin? Kok perang aneh-aneh, cuma muterin benteng, gak boleh ngomong lagi. Mungkin diumpat, diejek, dihina, gak boleh bales, ya, gak boleh emosi. Mungkin dalam hati mereka emosi dong. Penduduk Yeriko ngelemparin mereka pakai makanan, pakai kotoran, dikata-katain. Mungkin emosi nih, sebagian laki-laki nih yang temperamental udah kepengen bales ya. Mungkin dalam hati, waduh kurang ngajar nih ya. Kalau Tuhan gak ngelarang, gua maki-maki balik, lu gua sambit sama sendal. Ya, tapi mereka belajar untuk tenang. Tidak overreaktif, gak bereaksi. Tenang saja, nantikan Tuhan. 1 hari sekali, ya. Sampai hari ke-7. Di hari ke-7, 7 kali mereka mengelilingi. Di akhir mereka mengelilingi benteng. Baru mereka bersorak-sorak. Di situ tembok Yeriko runtuh, roboh. Hari ini Bapak Ibu, mungkin saudara sedang mengelilingi tembok Yeriko. Persoalan-persoalan masalah apa yang sebesar, sekuat tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu sulit untuk diruntuhkan. Sebab itu tembok yang kuat, tembok yang kokoh, tembok yang tebal. Tembok ini hanya bisa runtuh karena Tuhan. Amin. Hari ini mungkin saudara sedang ketemu persoalan-persoalan yang berat, yang besar, yang kuat, kokoh seperti tembok Yeriko. Mari kita berdiam diri dan nantikan Tuhan, ya. Terus harapkan Tuhan, andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya kan? Hanya Tuhan yang kita andalkan. Jangan overreaktif, jangan bereaksi berlebihan. Percaya saja Tuhan sanggup menolong dan menyelesaikannya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Jadi tiga
kebenaran ini harus muncul, harus terbit. Maka Tuhan juga akan memberikan 3 hak kita, ya. Selamat diberkati, selamat ditolong oleh Tuhan, mengalami terus kemenangan. Yesus mengasihi kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan berkati firman yang sudah kami dengar, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus agar bertumbuh, bertunas, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Tiba saatnya bagi kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya yang kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman semalam Tuhan telah manggil pulang Sugi Haryanto atau Kuece, keponakan saya, jatuh di kamar mandi, ya. Dia meninggal, jenazahnya ada di rumah duka Bandengan. Ntar malam jam 7 tutup peti, besok jam 10 upacara lalu diberangkatkan ke Tegal Alur. Usianya 59 tahun. Tuhan juga telah manggil pulang Bapak Chai Chun Tong, usia 44 tahun, suami dari Hastuti. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Telah lahir Amol Gabriel, anak dari William Setiadi dan Stevi. Kami mengucapkan selamat berbahagia. Jadwal ibadah berlangsung seperti biasa dan firman Allah di pertengahan minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Hal yang lain dapat saudara baca dari harta jemaat yang akan dibagikan di muka pintu gereja. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia
kasih, kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk terus melanjutkan hidup ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Roni yang telah memberkati kami, menyertai terus dimanapun beliau berada. Kekuatan urapan kasih Allah melengkapi dalam hidupnya, dan berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Allah. Kami boleh merespon dengan baik dan kami boleh melakukannya. Berkati setiap mereka bawa dan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dan pimpin umat-Mu pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saudara yang aku kasihi, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Aku pun